Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Eko Aristiawan di kandang ternak Jatisari Makmur yang dialamat tepatnya di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dalam sesi ini saya ingin menjelaskan tentang kiat-kiat bagi peternak pemula yang mau bisnis peternakan, yang mau mulai beternak atau menjadi pengusaha peternak. Jadi yang pertama yang wajib diketahui adalah ilmu. Ilmu, tapi jangan sampai lupa bahwa ilmu di dunia peternakan itu tidak sebatas teori, tapi juga praktek. Jadi sebanyak apapun jenengan belajar, sebanyak apapun jenengan berkunjung ke kandang-kandang, ke farm-farm, tetap bagaimana juga belajar paling efektif dan paling real itu adalah jenengan langsung terjun di peternakan. Jadi saran saya bagi peternak yang mula, disiapkan anggaran untuk kerugian gitu, karena ingat sekali pesan beberapa senior itu, periode pertama peternak tidak rugi itu sudah untung. Jadi emang untuk para pemula harus mempersiapkan diri dulu, memantapkan niat, memantapkan semangatnya, dan mengalokasikan bila sewaktu-waktu di awal waktu terjadi kerugian. Jadi jangan sampai putus asa di tengah jalan, baru satu periode, baru awal mulai tapi sudah rugi dan tidak dilanjutkan ternaknya. Itu sangat rugi sekali. Jadi alokasi kerugian harus dialokasikan. Yang kedua yaitu yang jelas adalah kandang dan gudang, atau lebih lengkapnya adalah prasarana. Sebelum kambing datang, semua prasarana harus sudah lengkap. Termasuk yang pertama adalah pakan. Mau model apa peternakan Anda semua itu harus ditentukan di awal. Entah itu mau digembala, mau di istilahnya ngarit, atau maupun pakan fermentasi, ataupun segala model yang lainnya. Yang pertama harus ditentukan adalah mau tipe seperti apa. Setelah menentukan tipe seperti apa, segala prasarana harus disiapkan. Seumpama mau ngarit gitu, ngarit dikombinasikan dengan konsentrat, ya dipersiapkan dulu lahannya, karena panen pertama, katakanlah sekarang yang lagi in rumput odot, rumput pakcong, dan segala jenis rumput-rumput yang lain, itu setidaknya 3 bulan pertama baru panen. Jadi tanam sekarang, panen lagi, akan baru bisa kita panen 3 bulan mendatang. Sehingga bagi peternak yang mau model dengan ngarit, dengan rumput, itu harus dipersiapkan lahannya sejak awal dulu. Pertama kali harus disiapkan itu. Tapi bagi teman-teman yang mau ternak tanpa ngarit istilahnya, jadi dengan pakan kering, pakan fermentasi, atau apalah bahasanya terserah, itu harus dipersiapkan dulu, yaitu gudangnya. Karena kenapa gudang menjadi syarat utama? Jadi sekarang untuk sumber serat terutama seperti kangkung, titen, kacang hijau, dan beberapa item lainnya yang termasuk dalam golongan serat, itu panennya hanya setahun sekali. Jadi sebisa mungkin gudang itu diperuntukkan untuk minimal itu adalah untuk gudang serat dalam kebutuhan 1 tahun mendatang. Kenapa? Karena pada saat panen raya itu bahan-bahan serat tadi pada posisi titik paling murah. Tetapi kalau sudah lepas dari panen raya, barang itu akan menjadi barang yang mahal, bahkan bisa lebih mahal daripada pakan sentrat, sehingga kos produksi itu akan semakin tinggi. Perlu diingat bahwa 70% dari biaya peternakan itu adalah dari pakan. Jadi sebisa mungkin kita mensiasati pakan bisa murah. Kemudian persiapan berikutnya adalah kandang.
Jadi kandang perlu kita persiapkan, perlu banyak referensi, lihat-lihat kandang yang bagus, yang cocok dengan daerah para peternak itu seperti apa. Itu tentunya beda-beda. Daerah pegunungan punya model sendiri, daerah pesisir punya model tersendiri, itu punya tipe karakter sendiri. Dan setelah belajar, setelah berkunjung, tentukan bagaimana model yang baik untuk kandang Anda. Yang jelas kandang harus ventilasinya bagus, kemudian sirkulasi udaranya bagus. Jangan sampai kandangnya pengap dan lembab, karena itu akan membawa efek buruk bagi ternak yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah baru ternaknya sendiri. Setelah semuanya lengkap, setelah semuanya siap, baru masukkan ternak. Jangan sampai keburu-buru memasukkan ternak tapi belum siap pakan, karena sama aja itu dengan bunuh diri. Karena saat ternaknya banyak, tenaganya tidak bisa ngatasi, tapi kondisi pakan belum ada, itu akan membuat ternak kita menjadi kurus dan tidak bisa berkembang. Setelah semuanya tercukupi, kambing masuk, jangan lupa kambing itu berubah dari kondisi awal dia di kandang lama masuk kandang baru, biasanya atau kebanyakan itu akan stres, sehingga perlu dikondisikan pelan-pelan. Bila tidak mau kambing, ada beberapa yang memang kambing itu susah dikondisikan. Dia masuk kandang, kita kasih pakan kering tidak mau, kita kasih rumput tidak mau, ya kita turuti apa maunya dia. Dia mau rambanan, mau daun-daunan, ya kita kasih. Manjakan dia seperti apa dia di kandang awal. Setelah itu pelan-pelan baru kita rubah berdasarkan kondisi kandang di kandang kita, mau seperti apa ternak kita nanti. Kemudian jangan lupa untuk mempercepat kambing itu pulih dan mengurangi stres karena perpindahan kandang. Masuk kandang disuntik antibiotik sama vitamin, sehingga stamina dia bisa baik. Setelah itu jangan lupa kasih obat cacing 4 bulan sekali. Jadi sebelum kambing itu kita gemukkan, pastikan dia sudah beres semua dari parasit-parasit yang ada, baik itu cacing, baik itu skabies, itu harus sudah selesai dulu dengan penyakit-penyakit itu. Kalau di kandang saya biasanya masuk langsung obat cacing sama obat skabies, jadi dia bebas dari parasit. Terus kemudian perhatikan ternak tersebut, jangan sampai dibiarkan aja. Banyak kegagalan peternak itu karena pembiaran. Seumpama dia kambing kena off atau memprengen, bahasa Jawanya memprengen, segera ditangani, jangan dibiarkan, karena dengan memprengen itu kambing akan kurang nafsu makannya dan akan kurus, sehingga untuk kita mengkondisikan lagi agar dia bisa cepat gemuk akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, tetap masih perhatikan, biasanya banyak penyakit yang masuk itu saat perubahan kandang. Selain tadi off, juga pink ace atau bleleen bahasa Jawanya, itu juga kadang banyak dihiraukan oleh peternak, terutama peternak mula, dianggap enteng, padahal bila kambing kena pink ace itu nafsu makannya akan drop. Langsung aja saran saya segera diobati. Itu mungkin penyakit-penyakit yang biasanya masuk atau biasanya mengenai di kambing saat masa transisi dari kandang lama ke kandang baru. Yang paling utama adalah perhatian peternak terhadap kambing tersebut, jangan sampai menganggap enteng. Oh ya, satu lagi, biasanya perubahan dari kondisi kandang lama ke kandang baru itu kadang menyebabkan mencret, entah itu dari pakan yang terlalu tinggi protein di kandang baru, atau juga beberapa hal yang terjadi. Jangan remehkan mencret pada kambing, karena saat dia dehidrasi akan susah untuk recovery, untuk kembali lagi ke kondisi awal itu
susah sekali. Jadi saat ada indikasi mencret, segera aja diatasi sehingga kambing staminanya bisa bagus. Untuk obat-obatan yang harus tersedia itu pertama adalah antibiotik sama vitamin, itu wajib tersedia seperti yang tadi saya utarakan. Kambing masuk harus kita kasih vitamin sama antibiotik, kemudian obat cacing. Terus yang kedua obat mencret itu harus ada karena kalau mencret masih nyari-nyari obat, biasanya poultry itu kadang ada yang jauh rumahnya sehingga mau nyari obat 1-2 kesusahan sehingga tidak jalan-jalan, akhirnya kambingnya bisa mati. Jadi obat mencret harus siap sedia. Kemudian obat skebis ya wajib, obat cacing tadi wajib ada. Kemudian yang tidak kalah penting yang biasanya terlenakan itu adalah obat kembung, karena kembung itu biasanya serangannya mendadak dan saat tidak segera tertangani, kembung itu akan membawa kematian yang cepat. Untuk peternak pemula yang masih bingung, biasanya peternak mula itu pasti yang dibingungkan adalah nanti jualnya kemana gitu. Kalau saya sering ngasih motivasi kepada peternak yang baru mulai itu, Anda itu belum punya barang yang dijual tapi sudah bingung menjualnya kemana. Jadi saran saya tidak usah terlalu memikirkan mau jual kemana. Jangan bingung. Insya Allah Idul Adha nanti kebutuhan kita sangat besar. Mau jual kemana? Bisa memulai nanti kurang 1 bulan Idul Adha sudah mulai promo-promo ke teman, ke tetangga, ke saudara, ke komunitas-komunitas yang ada untuk menjual ternaknya. Yang kedua, bisa juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga las. Jadi setiap tahun lembaga las itu membutuhkan banyak ribuan ekor untuk dipotong dari donaturnya, sehingga insya Allah dari las lembaga amal zakat itu insya Allah kebutuhannya selalu banyak. Untuk Idul Adha kebanyakan itu sih, kalau emang kepepet ya kita undang belantik, sudah selesai. Itu mungkin sedikit tips-tips dari saya. Yang penting bagi peternak muda, peternak pemula, jangan ragu beternak. Insya Allah pasar kita masih sangat besar yang bisa kita garap. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.